Seorang nenek tua berpakaian lusuh datang ke bank membawa kantong kresek berisi uang receh. Semua orang menertawakannya, tak tahu bahwa kedatangannya membawa harapan besar untuk cucunya. Namun satu tindakan kecil dari pegawai muda justru mengubah segalanya hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di sebuah bank megah berlantai marmer, suara gesekan kantong kresek terdengar nyaring memecah kesibukan pagi. Lantai yang mengilap seperti kaca itu seketika berubah menjadi panggung sunyi, saat suara plastik itu menyeret pelan dari pintu masuk ke tengah ruangan. Suasana yang semula ramai oleh ketikan keyboard, suara printer, dan percakapan nasabah langsung mereda, seolah ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Beberapa kepala menoleh, sebagian memicingkan mata. Seorang nenek tua dengan tubuh membungkuk berjalan perlahan sambil menyeret kantong kresek besar di tangan kanannya. Baju dasternya kumal dan penuh tambalan. Rambutnya putih kusut tak tersisir. Wajahnya keriput dan tampak lelah. Tapi matanya menatap lurus ke dalam ruangan, seperti sedang mencari sesuatu. Suhu ruangan sejuk oleh AC, tapi peluh membasahi pelipisnya. Entah karena perjalanan panjang atau rasa gugup yang menumpuk sejak tadi pagi. Di balik meja teller, seorang pegawai muda berbisik pelan ke temannya. "Lihat tuh, siapa yang bawa pemulung masuk ke bank beginian?" Temannya menjawab sambil menahan tawa. "Mana satpamnya? Nggak lihat apa itu orang nyasar." Mereka saling menahan senyum, pura-pura sibuk di depan komputer. Beberapa nasabah mulai berbisik. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh sambil memeluk tasnya erat. Satpam yang berdiri di dekat pintu segera bereaksi. Ia melangkah cepat dengan alis mengernyit. Satu tangannya bersandar di pinggang, satu lagi menunjuk ke arah si nenek. "Bu, maaf, ini bank. Ada yang bisa saya bantu? Ibu mau ngapain ya kesini?" Tanyanya dengan nada sopan yang terdengar seperti perintah. Nenek itu berhenti. Ia menghela napas pelan. Tangannya gemetar memegang kantong kresek yang berat. Beberapa lembar kertas terlihat menyembul dari sela-sela plastik yang sudah menipis. Tapi ia belum menjawab. Langkah-langkahnya tadi memang pelan, tapi tidak ragu. Kini, berdiri di tengah ruangan penuh sorotan mata, tubuhnya tampak makin kecil. Ia mencoba tersenyum, meski sudut bibirnya kaku. "Saya cuma mau buka rekening, Pak," ucapnya pelan. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Satpam menoleh ke teller dengan bingung, lalu kembali ke nenek itu. "Buka rekening? Tapi, bawaannya?" Ia tak melanjutkan. Keraguannya tergantung di udara. Di meja customer service, seorang pegawai perempuan berhenti menulis. Tangannya menggenggam pena, matanya menatap penuh tanya ke arah nenek itu. Tak seorang pun tahu, kedatangannya pagi itu membawa sesuatu yang lebih berharga dari penampilan luarnya. Nenek Halimah berdiri kebingungan di antrian, menggenggam erat kantong kresek yang penuh uang receh dan lembaran lusuh. Keringat dingin mulai turun dari pelipisnya. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari papan petunjuk atau seseorang yang bisa ditanya, tapi tak ada yang memperhatikan. Beberapa orang malah menyingkir pelan, seolah takut bajunya yang lusuh itu menular. Tangannya yang keriput mencengkeram gagang tas plastik semakin kuat. Sesekali ia membetulkan posisi kantong itu di dada, seperti melindungi sesuatu yang sangat berharga. Seorang pegawai pria paruh baya berdiri dari balik meja layanan dengan wajah kesal. Jasnya rapi, dasinya ketat, dan suaranya meninggi. "Bu, ini bank, bukan tempat penukaran botol bekas," katanya sinis. Cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan. Beberapa pegawai lain tertawa kecil sambil pura-pura menunduk ke layar komputer. Seorang ibu muda menatap tajam ke arah nenek itu, lalu membisik ke anaknya agar menjauh. Nenek Halimah hanya menunduk. Tak ada protes dari mulutnya. Matanya menatap lantai, namun langkahnya tetap bergeming. Satpam yang sejak tadi berdiri di dekat pintu mulai berjalan cepat ke arahnya. Tubuh besar satpam itu seperti bayangan hitam yang menghalangi harapan. "Bu, kalau tidak ada keperluan yang jelas,
Mohon keluar ya. Ini tempat pelayanan nasabah, katanya sambil menunjuk ke arah pintu. Nenek Halimah mendongak perlahan. Bibirnya bergetar, namun tak ada suara keluar. Wajahnya cemas. Ia tidak mengerti sistem bank. Ia tidak tahu harus kemana dulu. Tapi ia tahu, hari ini ia harus bisa membuka rekening. Hari ini, bukan besok. Di antara keheningan itu, terdengar suara kursi digeser dari arah meja barisan belakang. Seorang pegawai muda, perempuan, berdiri. Wajahnya tirus dan bersih. Rambutnya diikat rapi. Namanya Tari, pegawai magang baru yang bahkan belum genap 2 minggu bekerja. Ia menatap nenek itu dengan ragu. Kakinya ingin melangkah, tapi ia sadar sedang berada di tempat yang ketat aturan. Ia melirik ke arah atasannya yang masih menatap sinis ke arah nenek. Tapi entah kenapa, langkahnya bergerak pelan. "Nek," suara Tari lirih, tapi cukup jelas. Semua mata kini beralih padanya. "Ada yang bisa saya bantu?" ucapnya pelan sambil mendekat. Nenek Halimah mendongak. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, seolah baru mendengar suara manusia yang menyentuh hatinya sejak masuk ke tempat itu. Tari berdiri di sampingnya, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi hatinya yakin satu hal, kalau ia diam, maka ia tak berbeda dari yang lain. Di balik kantong kresek itu, tersimpan uang receh hasil kerja keras bertahun-tahun. Tari membukanya pelan-pelan, dan isinya langsung membuat matanya panas. Koin logam berbagai warna, lusuh, ada yang terikat karet, ada juga yang dibungkus sobekan kertas. Di sela-selanya ada lembaran uang ribuan dan 2 ribuan yang sudah usang, beberapa bahkan nyaris robek. Tangan nenek Halimah gemetar saat menunjukkan isi tasnya. Suaranya pecah ketika mulai bicara. "Ini, saya kumpulin sedikit demi sedikit. Nak, dari jual daun pisang. Kadang bantuin bersihin rumah tetangga. Kadang juga saya pungut daun kering di pasar buat dibungkus tempe. Saya jual 100 perak seikat," katanya terisak. Nafasnya pendek. "Uangnya saya simpen semua buat cucu saya, namanya Raka. Dia pintar. Bu, pintar banget." Tari mendengarkan sambil menunduk. Tangannya menghitung koin. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari wajah sang nenek yang terus bercerita. Dia dulu sekolah jalan kaki, tapi selalu ranking 1. Alhamdulillah, dia dapat beasiswa kuliah. Lulusnya cepat. Sekarang dia dapat surat penerimaan S2 dari luar negeri, ucap nenek Halimah dengan suara yang mulai bergetar. Air matanya menetes di pipi keriputnya. Tapi syarat pencairan bantuannya, harus punya rekening atas nama dia, dan harus hari ini, Bu. Paling telat jam 2 siang. Ruangan ban mulai hening. Beberapa pegawai yang sebelumnya bersikap acuh, kini mulai memperhatikan dari balik layar komputer mereka. Ada yang berhenti mengetik. Ada yang perlahan membuka jendela partisi untuk melihat lebih jelas. Sebagian mulai bertukar pandang, merasa tak nyaman. Ada rasa bersalah yang pelan-pelan muncul di raut wajah mereka, terutama saat melihat kantong kresek yang terus dipeluk erat oleh sang nenek, seolah itu satu-satunya harta yang dimilikinya. Tari menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tak sanggup membayangkan betapa beratnya perjuangan yang telah ditempuh nenek ini. "Jadi, nenek harus buka rekening hari ini?" tanyanya pelan, mencoba mengatur nada suaranya agar tak ikut bergetar. Nenek Halimah mengangguk cepat, seperti orang yang takut ditolak. "Kalau hari ini lewat, bantuannya batal, Bu. Semua usaha saya sia-sia." Wajah Tari semakin tegang. Ia sadar, waktu berjalan terus, dan ia harus mengambil keputusan cepat sebelum semuanya terlambat. Tari membawa nenek ke mejanya diam-diam, meminggirkan beberapa berkas yang menumpuk di meja kecilnya. Ia menarik kursi untuk nenek Halimah, lalu duduk di seberang dan mulai membuka kantong kresek itu perlahan. Suaranya berdesir saat plastik disentuh, memecah keheningan. Tari mulai menghitung koin-koin itu satu persatu, dengan telapak tangan yang basah oleh keringat. Meski gugup, gerakannya lembut. Sesekali ia memandang nenek di depannya yang terus menggenggam ujung bajunya sendiri, menahan gugup.
Namun tak lama kemudian, terdengar langkah cepat dari arah belakang. Kursi ditarik kasar. Suara sepatu kulit menghentak lantai marmer. Pak Dimas, atasannya langsung, berdiri dengan wajah penuh tekanan. Tari. Suaranya tajam dan menggema. Beberapa nasabah menoleh. Tari kaget, tapi tidak bergerak. Pak Dimas melipat tangan di dada. Matanya tajam menatap ke arah Nenek Halimah. Kamu tahu risiko bantu orang yang tak jelas identitasnya. Lanjutnya dengan nada keras. Kita ini lembaga resmi. Semua ada aturannya. Tari menelan ludah. Dadanya sesak. Ia tahu benar apa yang dimaksud. Ia hanya pegawai magang. Baru 2 minggu di situ. Tapi saat ia melirik ke arah Nenek Halimah, ia melihat jemari sang nenek bergetar di atas pangkuan. Wajahnya cemas dan matanya memohon. Tari tahu, kalau ia mundur sekarang, bukan hanya urusan rekening yang batal. Harapan hidup seorang anak muda akan ikut pupus. Perlahan, ia berdiri. Saya tahu, Pak. Tapi saya akan tanggung jawab. Saya percaya ini penting. Ucapnya lirih tapi tegas. Pak Dimas melangkah lebih dekat. Kamu pikir ini soal simpati? Kalau ada kesalahan administrasi, kamu yang dipecat. Wajahnya mendekat. Suaranya ditahan, tapi jelas menyudutkan. Tari tidak bergeming. Saya siap, katanya pelan. Tangannya tetap menghitung receh. Nadanya tak meninggi, tapi tubuhnya tak gentar. Pegawai lain yang sebelumnya sibuk mulai mengangkat kepala. Beberapa mulai berdiri dari kursinya. Ada yang menekan tombol pos di layar komputer. Suasana kantor berubah. Tak ada lagi canda atau suara tawa pelan. Salah satu teller berbisik. Serius itu anak magang lawan Pak Dimas? Temannya hanya diam, menatap ke arah Tari yang kini kembali duduk, melanjutkan menghitung receh satu persatu. Ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Detak jarum jam di dinding terdengar jelas. Mata semua orang kini tertuju pada satu meja kecil di sudut ruangan. Tidak ada yang tahu, keputusan kecil pagi itu akan membawa perubahan besar. Tepat saat transaksi hampir selesai, pintu bank terbuka lebar dengan bunyi dentingan logam dari atas daun pintu. Semua orang menoleh. Seorang pemuda tinggi dengan ransel lusuh dan baju yang tampak basah keringat masuk tergesa-gesa. Nafasnya terengah, langkahnya cepat. Matanya langsung menyapu ruangan. Nek, maaf, aku telat. Suaranya serak, tapi jelas terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Nenek Halimah yang sedang duduk langsung berdiri terburu-buru. Wajahnya berubah lega seketika, seperti menemukan kembali napas yang tadi sempat hilang. Raka langsung mendekat ke meja kecil tempat Tari dan Nenek duduk. Ia membuka ranselnya dengan cepat, mengeluarkan map besar warna biru yang sudah mulai lecek di ujung-ujungnya. Ini, surat penerimaan sama dokumen beasiswa, semuanya lengkap, katanya sambil menyodorkan berkas itu ke Tari. Tangannya gemetar, entah karena gugup atau kelelahan. Saya lari dari kampus ke sini, Bu. Nggak sempet naik kendaraan. Lanjutnya pelan. Tari langsung menyambut map itu, matanya bergerak cepat membaca judul dokumen di halaman depan. Kepala cabang yang sejak tadi berdiri di belakang mulai melangkah maju. Wajahnya kaku. Langkahnya pelan, tapi tegas. Coba saya lihat, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Tari ragu sejenak, lalu menyerahkan map itu. Pak Dimas membuka halaman pertama, lalu kedua, lalu berhenti. Alisnya naik, mulutnya sedikit terbuka. Di tangannya ada lembaran resmi dari universitas ternama di Eropa, lengkap dengan cap dan tanda tangan. Ia menatap Raka. Anda benar-benar lolos seleksi internasional? Tanyanya. Nada suaranya berubah datar. Tidak lagi tinggi, tidak meremehkan. Raka mengangguk pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tidak berkata banyak. Matanya kelelahan, tapi sorotnya penuh keteguhan. Iya, Pak. Tapi saya nggak bisa apa-apa tanpa bantuan nenek saya. Suara Raka tenang, jujur, tidak dibuat-buat. Beberapa pegawai yang tadinya berdiri hanya memperhatikan dari jauh,
kini mulai bergerak mendekat. Teller yang tadi menertawakan, kini menunduk. Satpam yang hampir mengusir nenek, berdiri kaku sambil memainkan walkie-talkie di tangannya. Semua suasana berubah diam. Tak ada suara selain napas orang-orang yang menahan malu. Tari menatap Raka dan Nenek Halimah bergantian. Wajahnya mulai merah karena haru. Ia tahu, sejak awal nenek ini tidak datang untuk meminta belas kasihan. Ia hanya ingin anak cucunya mendapat masa depan. Dan sekarang, bukti itu ada di depan semua orang. Tapi belum ada yang bicara. Semua menunggu reaksi Pak Dimas, yang masih memegang dokumen itu dengan tatapan kosong. Ia tak menyangka, pemuda kurus ini membawa sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Proses pembukaan rekening dipercepat. Beberapa pegawai yang awalnya ragu, kini ikut turun tangan membantu. Satu orang mengurus formulir, satu lagi menyiapkan data digital. Komputer yang tadi terasa lamban, tiba-tiba bekerja lebih cepat dari biasanya. Tari duduk di samping Nenek Halimah, membantu menandatangani beberapa kolom, meskipun tulisan nenek itu tampak gemetar dan kecil. Pelan-pelan saja, Nek, saya bantu, kata Tari lembut sambil menuntun tangan keriput itu menulis huruf demi huruf. Nenek Halimah tersenyum kaku, matanya sembab tapi penuh syukur. Tak hanya itu, pihak bank mengumumkan langsung bahwa mereka akan memberikan bantuan transportasi dan dana tambahan untuk keberangkatan Raka. Keputusan itu diumumkan oleh Pak Dimas sendiri. Wajahnya masih kaku, tapi suaranya lebih rendah. Ini bentuk apresiasi kami atas semangat juang keluarga Bu Halimah. Bank kami tidak boleh hanya melayani, tapi juga belajar dari kisah seperti ini. Suara itu menggema di ruangan, dan tak lama kemudian tepuk tangan kecil terdengar dari arah teller. Diikuti oleh yang lain. Beberapa pegawai mengusap sudut mata. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Saya malu tadi sempat ketawa." Nenek Halimah memeluk cucunya erat. Tubuhnya kecil, tapi pelukannya penuh kekuatan. "Mimpimu tinggal selangkah lagi, Nak," bisiknya sambil menyentuh wajah Raka. Raka menunduk, menggenggam tangan neneknya, lalu mengecupnya perlahan. "Aku nggak akan sampai di sini tanpa nenek," jawabnya pelan, hampir tak terdengar. Tari yang berdiri di samping mereka menahan tangis. Ia membalikkan badan, menyeka matanya diam-diam. Waktu seakan berhenti di momen itu. Tak ada yang bergerak. Semua hanya melihat dan merasakan. Beberapa menit kemudian, Pak Dimas mendekat ke Tari. Wajahnya lebih tenang. Nada bicaranya pun berubah. "Saya lihat kamu punya sikap," katanya singkat. Lalu ia menyodorkan selembar surat. "Mulai minggu depan, kamu resmi jadi pegawai kontrak. Terima kasih karena sudah berani." Tari menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Terima kasih, Pak, saya cuma ingin bantu orang yang butuh," jawabnya pelan. Pak Dimas mengangguk sekali, lalu pergi tanpa banyak kata. Tapi dalam langkahnya, ada perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Saat sore mulai turun, dan langit mendung menggantung di luar, Raka berdiri di depan pintu bank. Ranselnya sudah di punggung. Tiket pesawat dan paspor di tangan. Ia memeluk neneknya sekali lagi, lalu menyalami satu persatu pegawai yang hadir. Beberapa dari mereka berdiri berjejer memberi salam. Satpam yang tadi sempat menghalangi, kini menepuk bahunya. "Sukses ya, Nak," katanya singkat. Raka tersenyum. "Amin, Pak. Terima kasih semua." Langkahnya pelan, tapi mantap, menuju mobil antar yang disediakan bank. Di balik semua kemewahan bank, hari itu mereka belajar sesuatu yang tidak ada di buku panduan kerja. Bahwa harga diri, kasih sayang, dan pengorbanan tidak pernah bisa diukur dari penampilan, dan pelajaran itu tidak akan mereka lupakan begitu saja. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan, kasih sayang, dan harga diri tak bisa diukur dari penampilan luar. Semoga kita bisa lebih menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.